600 nyawa gadis muda hilang dalam kurun waktu 20 tahun. Gua pikir ini cuma dongeng belaka. Tapi ternyata ada catatan pengadilan, saksi, bahkan reruntuhan kastil tempat kejadian itu terjadi. Lu pernah dengar pepatah gini nggak? Kalau ternyata yang paling cantik, ternyata yang paling berbahaya. Dan ini tuh benar-benar terjadi. Dia adalah Elizabeth Báthory, seorang wanita cantik asal Hungaria yang katanya mandi darah manusia agar awet muda. Gila nggak sih? Elizabeth lahir pada tahun 1560 dari keluarga yang super kaya raya Báthory dari Transilvania. Konon keluarga ini bukan keluarga bangsawan yang kaleng-kaleng. Mereka punya wilayah, tentara, bahkan power politik paling besar di negara Hungaria. Otomatis si Elizabeth ini biasa hidup dengan glamor kemewahan, walaupun dengan aturan yang ketat. Menurut gue sih untuk ukuran wanita di zaman itu, dia merupakan sosok yang pintar, di mana dia banyak belajar tentang matematika, banyak belajar bahasa, bahkan dia mengerti tentang bahasa Latin. Orang-orang bilang dia tuh adalah kombinasi antara kecantikan dan kecerdasan. Namun memang keluarganya sangat erat sekali dengan hal-hal yang berbau sadis. Bahkan si Elizabeth pun waktu kecil dipertontonkan dengan eksekusi-eksekusi mati para tahanan. Dan itu merupakan hal yang sangat lumrah di sana. Kalau menurut gue sih Elizabeth udah kayak diajari atau dikasih bibit kekerasan sejak kecil. Iya nggak sih? Dan di umur 15 tahun si Elizabeth ini akhirnya menikah dengan sesama orang bangsawan, yaitu Ferenc Nadasdy. Ya, tapi pernikahan ini bukan didasari oleh cinta, melainkan didasari oleh politik dua keluarga besar yang bersatu agar semakin kuat. Nah, si Ferenc sendiri terkenal sebagai prajurit yang brutal di medan perang ketika melawan Turki Ottoman. Hingga si Elizabeth pun sering ditinggalkan nih berbulan-bulan di istana. Nah, disinilah pelan-pelan sisi kelam si Elizabeth pun tumbuh. Maklum sendirian gak ada yang kontrol kan. Awalnya sih cuma ngurus kastil sama rakyatnya. Tapi lama-kelamaan si Elizabeth ini malah bereksperimen dengan hal-hal yang aneh. Bahkan ada kabar bahwa si Elizabeth ini memanggil para penyihir dan orang-orang yang mengerti tentang ritual kuno. Ada yang bilang belajar ramuan lah, hingga terselip kabar bahwa si Elizabeth ini belajar ilmu hitam agar kecantikannya tidak menurun. Tapi ketika suaminya pulang, dia tidak kaget melihat kegiatan-kegiatan aneh istrinya. Justru suaminya malah ngajarin teknik penyiksaan yang dia pelajari selama medan perang. Aneh kan? Dan sejak saat itu kedua pasangan tersebut akhirnya menjadi pasangan yang paling ditakuti. Ya pasti dong, orang dua-duanya tukang nyiksa orang kan. Nah, mereka itu punya banyak sekali pelayan. Tapi beredar kabar bahwa pelayan-pelayan mereka itu kebanyakan mengalami penyiksaan. Rakyat pun pada saat itu banyak yang bungkam. Ya sekarang siapa sih yang mau melawan seorang bangsawan sekelas Elizabeth Báthory? Orang dia bukan orang sembarangan kan, ditambah suaminya merupakan pahlawan perang. Ayo. Tapi di tahun 1604 suaminya si Ferenc ini meninggal dunia karena penyakit yang misterius. Dulu umur si Elizabeth baru 44 tahun. Nah, dari sinilah sifat Elizabeth pun berubah total. Yang tadinya sering murah senyum terhadap warga, sekarang malah terlihat seperti orang yang sombong. Pokoknya seperti tidak ada batasan lagi di mana kekuasaan dipegang penuh oleh beliau sendiri. Kastil pun seolah berubah menjadi tempat yang sangat menyeramkan. Gadis-gadis muda yang kerja di dapur, di ruang cuci, hingga di taman, mereka tiba-tiba hilang entah kemana. Menurut saksi pada saat itu bahwa si Elizabeth ini punya obsesi gila tentang kecantikan. Dia percaya bahwa darah gadis muda ternyata bisa membuatnya lebih segar dan terlihat awet muda. Awalnya sih gini, bahwa si Elizabeth itu pernah nyubit pelayannya hingga berdarah. Dan darah itu menetes ke tangannya Elizabeth. Dari sana dia merasa kulitnya itu semakin segar dan semakin awet muda. Dari sana muncul ide gilanya untuk mandi darah seorang perawan agar awet muda. Gila gak? Menurut cerita pelayannya bahwa si Elizabeth ini sering mengurung diri di bawah tanah bersama pelayan-pelayan yang lain. Jadi menurutnya di sana itu ada meja yang panjang dengan rantai yang menempel di dinding, serta bau besi yang sangat menyengat. Awalnya sih dia pikir bahwa ruang tersebut merupakan ruang penyiksaan buat pelayan-pelayan yang bandel. Tapi ternyata kebanyakan gadis-gadis muda yang baru saja direkrut dan dilatih untuk menjadi dayang. Jahat kan? Banyak juga pelayan-pelayan yang lain yang diseret ke sana karena melakukan kesalahan yang sepele. Salah nyisir rambut, salah masak pun langsung diseret ke ruangan tersebut. Jadi menurut kesaksian beliau ini sering menyiksa pelayannya dengan cara menusukkan jarum pada jari seorang pelayan, membakar kulit seorang pelayan menggunakan lilin, bahkan memasukkan gadis ke tong yang berduri. Ada juga yang dibekukan di luar ketika musim dingin. Jahat kan? Beberapa korban pun dipaksa untuk memakan daging mereka sendiri. Elizabeth pun sering tertawa ketika melihat mereka menjerit.
menjerit. Setelah mereka meninggal dunia, darahnya dikumpulkan di sebuah bak mandi untuk ritual kecantikan seorang Elizabeth. Dan lebih gilanya itu banyak pelayannya yang nurut, yang mungkin mereka bingung kalau misalkan nolak akan menjadi korban selanjutnya. Namun memang catatan sejarah berbeda-beda. Ada yang menyebutkan 600 sampai 650 orang yang menjadi korban. Ini tuh kayak pembunuhan massal yang disembunyikan di balik tembok seorang bangsawan. Korban pun kebanyakan perempuan muda berusia 10 sampai 20 tahun yang berasal dari keluarga miskin. Tentu dengan janji mereka akan dipekerjakan bahkan diberi pendidikan di kastil. Padahal ketika mereka menitipkan anaknya, maka anaknya tidak akan kembali lagi ke rumah. Beberapa pelayan juga berusaha kabur, tapi mereka selalu menemukan kegagalan. Biasanya sih ditemukan mati beberapa hari kemudian, entah ditemukan di sungai atau digantung di ladang. Tapi lama-kelamaan keserakahannya sendiri yang membuat dia lengah. Dimana ketika korban jatuh kepada seorang anak bangsawan. Ya kalau misalkan korban dari rakyat kecil kebanyakan sih biasa aja. Tapi kan kalau anak ningrat yang lenyap, kerajaan juga gak bisa diam. Sampai akhirnya pada tahun 1610 seorang pendeta pun mulai curiga terhadap kegiatan yang ada di kastil. Jadi dia tuh sering mengisi kajian di hari Minggu, tapi akhirnya dia sadar bahwa pelayannya ternyata ganti-ganti. Pendeta tersebut pun langsung mengirimkan surat kepada pemerintah daerah. Namun surat itu pun butuh waktu yang lama untuk sampai ke pemerintah. Nah, baru di tahun 1610 Raja Hungari pun mengutus seseorang untuk menyelidiki dan melihat kasus tersebut di kastil. Dan hasilnya bikin mereka ngeri. Mereka masuk ke kastil dan melihat pemandangan yang tidak bisa dilupakan seumur hidup, di mana ditemukan banyak tubuh gadis muda yang tergeletak di lantai. Sebagian masih bernapas, tapi sudah sekarat. Sementara yang lain sudah membeku dengan bercak darah di mana-mana. Elizabeth pun ditangkap di tempat. Tapi karena beliau berasal dari seorang yang bangsawan, beliau tidak langsung dimasukkan ke penjara. Beliau ditempatkan di tahanan rumah milik kastilnya sendiri. Ya sambil menunggu penyelidikan katanya. Di pengadilan tersebut 4 orang pelayan menjadi saksi sekaligus menjadi terdakwa. Mereka mengaku ikut membantu karena mereka takut. Dari mulai Elizabeth menyiksa sampai cara tertawanya pun dia ceritakan sedetil-detilnya. Ritual-ritual aneh Elizabeth pun diceritakan di pengadilan. Salah seorang pelayan bilang bahwa korban-korban tersebut ternyata dicatat di buku kecil miliknya Elizabeth. Dan mereka pun menceritakan secara detail gimana penyiksaan itu terjadi. Buku itu katanya berisi nama-nama gadis muda yang telah dipakai oleh beliau. Sayangnya buku itu tidak pernah ditemukan, hanya sebatas kesaksian dari seorang pelayan. Ada-ada aja ya. Pengadilan pun akhirnya memutuskan hukuman mati terhadap 4 orang saksi tersebut. Sementara Elizabeth tidak dieksekusi mati karena dianggap akan mempermalukan keluarga dari keluarga Bathory. Tidak adil ya. Raja dan para bangsawan sepakat bahwa akan menghukum Elizabeth dengan cara mengurung di kamarnya sendiri. Lah gimana ya? Jadi memang status atau strata di zaman itu sangat berpengaruh sekali, kan bisa mengubah hukum yang berlaku. Akhirnya tembok kamarnya pun disemen dan menyisakan lubang kecil untuk memberikan makan dan sirkulasi udara. Elizabeth pun yang dulunya punya segalanya dan punya kekuasaan, akhirnya hanya terdiam di sebuah kamar yang gelap. Yang meskipun ini tidak adil gitu kan ya. Beliau dikurung pada tahun 1611 dan meninggal di tahun 1614. Tentu banyak perkiraan atau banyak statement gimana dia meninggal. Dan setelah kematiannya, kisah Bathory pun menyebar ke seluruh Eropa. Orang pun menyebutnya sebagai Kontes Dracula, bahkan sebagian menganggapnya sebagai inspirasi dalam film vampir. Tapi yang aneh itu gini, ada beberapa orang yang menafsirkan bahwa si Elizabeth ini merupakan korban fitnah. Ya mungkin karena kekayaannya yang membuat iri banyak orang. Namun catatan pengadilan dan kesaksian dari pelayan itu cukup untuk membuktikan semuanya. Bahkan kalau kalian datang ke Slovakia sekarang, itu reruntuhan kastilnya tuh masih berdiri loh. Bahkan orang-orang lokal bilang kalau misalkan kita tempelkan telinga kita ke dinding kastil tersebut, lu bakal denger bisikan lembut wanita muda. Tapi entah ya itu entah benar atau salah gitu kan. Sebenarnya gue gak tahu apa itu cuma sugesti atau emang bener roh-roh itu nempel di dinding di sana gitu kan. Tapi sesuatu hal yang pasti bahwa kekuasaan itu bisa membuat orang lupa akan batas. Sementara obsesi akan mengubah seseorang manusia menjadi seorang monster. Tapi kalau kalian lihat di zaman sekarang, mulai banyak orang yang operasi plastik, mengubah wajahnya. Mungkin Elizabeth pun kalau lahir di zaman sekarang, beliau tidak akan mandi darah. Bisa saja dia malah ikut operasi plastik kan? Karena memang di setiap zaman selalu ada orang yang selalu ingin hidup abadi. Itu ada loh. Oke, gue gali kalau kalian suka dengan video gue, kalian bisa share video gue ke teman-teman kalian, ke sanak saudara kalian.
Tapi kalau kalian pengen gue ceritain sejarah yang lain, kalian bisa komen di bawah. Gue Gali, sampai jumpa di konten selanjutnya.